Mungkin saja Jokowi yang makin bingung dan gelap mata dan tuli telinganya sedang menyiapkan strategi kehancuran Indonesia. Seorang yang berwatak durjana, menggalang kekuatan politik untuk menjewer rezim zalim dan tolol pimpinan Jokowi yang ternyata berujung akhir pada kebangkrutan negara kita. Nggak ada urusannya sama Pak Jokowi lah. Ya. Yang cawe-cawe di MK ya hakim MK lah. Dia yang punya kuasa di situ, yang punya kuasa di DPR ya teman-teman anggota DPR. Termasuk keputusan DPR malam hari ini ketika mengatakan akan ikut putusan MK itu juga bukan dengan restu dari Pak Jokowi? Tapi yang harus kita waspadai, ada kelompok-kelompok tertentu yang justru merasakan, memanfaatkan, dan akan menikmati dari gerakan yang dilakukan teman-teman aktivis. Ini dibikin nih Mahkamah Konstitusi karena melayani kepentingan PDIP ya? Halo guys, kembali bersama saya Bang Bill. Kali ini kita akan mereaksi satu video yang lagi-lagi tokoh nasional kita, Bapak Profesor Amin Rais, yang mengeluarkan video pernyataan sikapnya memberikan dukungan kepada demonstrasi yang dilakukan untuk kawal putusan MK di depan gedung DPR RI serta di beberapa daerah yang ada di Indonesia ini. Dan yang paling menarik tentunya seperti biasa, Pak Amin atau Mbah Amin selalu dengan narasi-narasi kebencian kepada Jokowi. Dia kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyebut bahwa pemerintahan Jokowi ini harus dicekal, harus kalau perlu dilengserkan lah kalau mau diistilahkan seperti itu. Dia juga menyebut bahwa pemerintahnya Jokowi ini sangat tolol dan juga zolim. Ini menarik. Kita langsung ikuti videonya dan setelah itu saya juga akan perlihatkan ada salah seorang pengamat dan tokoh politik juga yang ikut memberikan komentar bahwa tidak semua hal ini kemudian dikait-kaitkan dengan Presiden Joko Widodo, termasuk terkait RUU Pilkada yang kontroversial. Kita ikuti. Di judul video pendek ini adalah Jokowi atau Jokowidot harus segera dicekal. Nah, saudaraku, demonstrasi Indonesia darurat yang meledak di Jakarta hari Kamis 22 Agustus kemarin, saya yakin telah menggetarkan syaraf bangsa Indonesia. Durasi demo cukup lama, dari pagi sampai malam. Pesan formalnya cukup sederhana, melawan total kemauan busuk DPR yang ingin mementahkan putusan MK. Padahal putusan MK nomor 60 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 sangat bagus karena membuat aturan buat pilkada lebih demokratis di samping ketentuan umum buat cagup, sabub, dan sawali kota harus sudah berusia 30 tahun pada hari pendaftaran mereka. Nah, saya melihat demonstrasi besar-besaran itu sebagai ekspresi opini rakyat yang dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar dan oleh Undang-Undang juga telah meledak di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Sesungguhnya bangsa Indonesia sudah rindu menyaksikan kapan ya para pemuda, mahasiswa, dan buruh menggalang kekuatan politik untuk menjewer rezim zalim dan tolol pimpinan Jokowi yang ternyata berujung akhir pada kebangkrutan negara kita. Nah, demo dahsyat yang terjadi di depan gedung DPR MPR Senayan benar-benar mengharukan, membanggakan, bahkan membahagiakan rakyat Indonesia. Sekalipun Joko Widodo sudah menebang pilar-pilar demokrasi, mengacak-acak konstitusi, dan dengan arogansinya atau kejumawaannya telah berperilaku seperti gangster penghancur kehidupan moral, politik, ekonomi, dan moral bangsa. Tetapi bangsa Indonesia itu masih cukup sehat, cerdas, dan berani untuk bersama-sama merobohkan Jokowi dan para bolodupanya, para penjilat yang hidup dari rezeki haram. Dan saudaraku, sebangsa tanah air yang saya cintai, bila melihat intensitas dan keseriusan rakyat kita untuk segera merobohkan rezim yang telah melahirkan barisan buto cakil dan telah menggadaikan masa depan bangsa kita ke asing, tegasnya ke kelompok mafia Taipan Cukong, maka kita semua harus bersyukur
bahwa kehancuran Jokowi dan keluarganya insya Allah tinggal sebentar lagi. Jokowi telah menjadi musuh besar nomor 1 buat bangsa Indonesia. Mungkin saja Jokowi yang makin bingung dan gelap mata dan tuli telinganya sedang menyiapkan strategi kehancuran Indonesia. Seorang yang berwatak durjana bisa merencanakan politik bumi hangus Indonesia. Kita semua harus waspada dan hati-hati menghadapi teman kita Joko Widodo ini. Ya. Nah, saya mengusulkan supaya Jokowi dan anak-anak serta menantunya segera dicekal. Maksud saya dicegah untuk lari ke luar negeri karena mereka mungkin akan mengamankan dirinya dari amukan sosial politik rakyat Indonesia. Maka keluarga Jokowi sudah mati perasaannya, kita nggak usah takut lagi. Ya. Jadi ini betul-betul pesan saya sebagai anak bangsa. Kita ini anak bangsa semuanya hidup dalam tumpukan derita, sementara keluarga Jokowi hidup dalam tumpukan kemewahan dan tumpukan kemunafikan. Nah, dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 38 tahun 2021, pada prinsipnya, seorang warga negara Indonesia yang berbuat kejahatan harus dicegah pergi ke luar negeri. Misal dengan merampas paspor oknum penjahat itu dan juga Ditjen Imigrasi bisa mengeluarkan surat pencegahan dan penangkalan bagi setiap warga negara yang tersangkut perkara kriminal. Jadi instansi yang bisa mengusulkan pencekalan itu adalah Menkeu, Kejaksaan Agung, KPK, Badan Narkotika Nasional, ataupun pimpinan instansi yang mempunyai kewenangan pencekalan. Sesungguhnya rakyat Indonesia lebih berhak meminta Ditjen Imigrasi untuk meminta pencekalan, maksudnya pencegahan bagi siapapun yang sedang menghancurkan bangsa Indonesia. Nah, karena itu saya berpendapat Jokowi lebih dari pantas untuk segera dicekal karena di tangannya negara kita telah dibawa Jokowi ke arah anarkisme. Jadi untuk menghentikan ini, saya mengimbau supaya tidak usah tunggu waktu terlalu lama, Jokowi dicekal karena kita bisa mengantisipasi kalau dia merasa tidak aman di negerinya sendiri, dia akan bisa lari mencari suaka di mana lagi kalau bukan di Republik Rakyat Tiongkok, Republik Rakyat Cina. Jadi ini imbauan saya, ya, saudara-saudaraku, insya Allah perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan akan dibantu oleh Allah SWT yang Maha Esa Maha Kuasa. Kita nggak usah ragu-ragu, apalagi bimbang dan lain-lain. Tapi mari kita bersatu padu, kita bawa insya Allah Presiden yang telah meruntuhkan negeri kita ini ke proses hukum yang adil seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung simak dulu video yang sebenarnya juga bukan dalam kaitan membela Jokowi, tapi penting untuk kita dengar. Kayaknya semua urusan ditarik ke Jokowi lagi, Jokowi lagi, apalagi kalau ada Ray Rangkuti sama Ciko, Jokowi lagi. Kan yang memulai tadi cawe-cawe ini kan Bung Ade Armando kan. Jadi kan cukup kita 8,5 tahun Jokowi positif terus. 1,5 tahun terakhir boleh lah kita kritik. Apa-apa Jokowi gitu. Saya pikir nggak ada urusannya sama Pak Jokowi lah. Ya. Yang cawe-cawe di MK ya hakim MK lah. Dia yang punya kuasa di situ, yang punya kuasa di DPR ya teman-teman anggota DPR. Termasuk keputusan DPR malam hari ini ketika mengatakan akan ikut putusan MK itu juga bukan dengan restu dari Pak Jokowi? Enggak lah. Ya, Anda meyakini itu ya? Apa-apa Jokowi, apa-apa Jokowi. Gitu. Ntar Anda tidur ngigo-ngigo Jokowi lagi. Jangan-jangan. Jadi gini. Bung Barus jadi gini Bung. Juga itu Bung. Jadi gini Bung. Kalau kami di Projo ya. Di Projo sejak awal posisi dan sikapnya jelas. Jelasnya seperti apa? Dalam hal menghadapi pilkada kan kita juga merespon. Ya. Dari awal kita bilang Projo siap mendukung calon-calon yang didukung oleh Kim ya, teman-teman Kim. Dan kita juga setuju ya bahwa di setiap pilkada sebaiknya tidak melawan kota kosong. Karena ini juga kaitannya dengan menjaga kualitas demokrasi. Itu kita sampaikan berulang kali secara terbuka. Mau di Jakarta, mau di Sumut, mau dimanapun. Di Sumut
Alhamdulillah Bobi Nasution ketemu lawan tanding dari PDIP sehingga tidak terjadi kotak kosong. Tapi kita senang melihat itu. Ya, di semua pilkada kita suka kalau tidak melawan kotak kosong. Sehingga kualitas demokrasinya terjaga dan kita siap memenangkan. Saya selalu berpikir semua ini politis, apapun dimanfaatkan sadar atau tidak sadar, apapun gerakan hari ini pasti punya efek positif atau juga efek negatif. Hanya memang kita berbeda ya dengan masa di mana dulu kita punya musuh yang sama, yaitu rezim Soeharto di era Orde Baru. Semua tertuju kepada satu pusat musuh bersama sehingga semua elemen bangsa itu bisa terlibat. Tapi situasi sekarang itu sulit ya. Kalau kita lihat juga teman-teman yang melakukan demonstrasi dengan segala kritisisme, dengan segala niat yang baik tentunya, tapi tetap saja akan berefek pada kepentingan-kepentingan politik bagi golongan tertentu. Karena memang Jokowi sepakat atau tidak, entah dia memang benar mengikuti atau mendesain agar adanya rancangan undang-undang untuk kepentingan dinastinya dan lain-lain sebagainya. Tapi apapun itu, Jokowi masih mendapatkan banyak pendukungnya, banyak pengikutnya, banyak yang fans, banyak yang mencintai Jokowi, ya kan? Sehingga itu apapun yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pasti juga akan mengalami hambatan-hambatan di tengah jalan. Memang repotnya adalah ketika melawan pola seperti ini, kadang-kadang aktivis-aktivis kita harus menggunakan pola yang radikal juga dengan menghancurkan fasilitas ya, di beberapa daerah itu terlihat. Dan memang kita sayangkan juga adanya peristiwa represif dari aparat kepada teman-teman mahasiswa. Oke. Tapi yang paling inti dari yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus sepakat dulu apapun yang dilakukan oleh teman-teman DPR dan apa yang dilakukan oleh penguasa hari ini dengan nalar strategi politiknya, apakah itu sengaja maupun tidak untuk menghambat golongan atau personal tertentu agar bisa mencalonkan diri dan memberikan ruang kepada personal yang lain juga agar bisa mencalonkan diri, semua adalah strategi politik. Semua menjadi bagian dari resiko dan konsekuensi dari dinamika politik. Dan bagi saya yang harus kita respon adalah adanya polarisasi yang kemudian membuat hukum itu tidak bekerja dengan baik. Itu perlu kita kritik, perlu kita lawan, perlu kita lakukan semacam pressure. Tapi yang harus kita waspadai, ada kelompok-kelompok tertentu yang justru merasakan, memanfaatkan, dan akan menikmati dari gerakan yang dilakukan teman-teman aktivis. Ya tentu kita udah tahu tadinya Pak Anies misalnya yang mungkin akan mengalami kesulitan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah di Jakarta, ini menjadi momentum juga buat dia gitu kan. Yang kedua, mungkin juga di beberapa daerah ya punya peristiwa yang sama. Dan yang ketiga adalah PDI juga memanfaatkan situasi ini. Aku sih berpikir jangan-jangan Jokowi setelah dia cukup lama mengetahui karakteristik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana dia pernah menjadi kader yang memang betul-betul berangkat dari awal dan jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden 2 kali berturut-turut ini, tentu dia melihat bahwa strategi ke depan yang dia lakukan adalah bagaimana kemudian meminimalisir dominasi PDIP di hampir setiap subsektor daerah ya, termasuk di Jakarta kan gitu. Di beberapa daerah memang PDI sangat berkuasa, baik legislatif dan juga eksekutifnya. Nah sehingga itu aku melihat bahwa mungkin Jokowi ingin kalau benar ya Jokowi lah yang kemudian mengskemakan semua ini. Nah, untuk mengalahkan PDIP yang memiliki akar rumput, memiliki pendukung yang militan, memiliki kepengurusan dan instrumen struktur yang betul-betul mapan, maka strategi politik apapun harus dilakukan, kan seperti itu. Itu ya dalam konteks dinamika politik sesuatu yang wajar. Tapi kita harus lawan terhadap pembegalan hukum. Kita harus melawan terhadap polarisasi yang memanfaatkan aturan yang kemudian bisa diobok-obok gitu. Tapi sekali lagi semua sangat politis. Semua bisa memiliki penilaian yang tentu bagi kita yang sangat tahu
Tidak ada yang kebetulan di dunia politik. Termasuk yang menarik adalah kita pelajari juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ade Armando, jangan-jangan ada yang aneh juga di MK gitu kan. Nah, kita lihat video kali ini. Kenapa tiba-tiba berubah sekarang? Ya, setelah misalnya contohnya yang tadi yang parliamentary threshold, masyarakat meminta agar itu diubah. Akhirnya diputuskan bahwa iya memang nggak usah 4%, tapi kan diberlakukannya bukan tahun ini. Dibilang bahwa iya kita berlakukan, tapi buat nanti ya, tahun 2029. Tapi kali ini, si Mahkamah Konstitusi menyatakan itu berlaku sekarang. Ya, itu keren artinya, memang nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Tapi kemudian satu hal yang barangkali teman-teman perlu ketahui juga adalah, saya juga setelah baca di media kan, Partai Gelora itu komplain. Sebetulnya mereka tidak pernah meminta agar diturunkan. Tetapi kan yang gugat Gelora Bang Ade. Justru itu. Ini kan menarik nih. Pertanyaannya kan gini. Judul beritanya kalau nggak salah yang diminta apa, yang dikasih apa oleh Mahkamah Konstitusi. Yang diminta oleh Partai Gelora itu adalah partai-partai yang nggak masuk ke parlemen, jadi yang nggak masuk ke DPRD, berhak juga dong mengajukan calon pakai suara dia yang sebetulnya memang nggak cukup buat masuk ke DPR, itu bisa dipakai untuk mendukung calon tertentu. Yang dia minta itu loh, diminta oleh Gelora. Keputusan MK tiba-tiba mengatakan bahwa minimal batas untuk mengajukan calon gubernur diturunkan dari 20% ke 7,5%. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Orang menyebutnya kalau nggak salah ultra petita apa ya. Jadi ya yang diminta apa dikasih apa, tapi itu memang haknya si MK. Ya. Tapi kan pertanyaannya adalah, kan yang diminta bukan soal partai yang bisa mengajukan nama untuk jadi calon gubernur, tapi soal hak partai-partai yang nggak diterima masuk DPR untuk mengajukan calonnya kan. Menurut Anda apa yang buat itu jadi aneh? Nah itu makanya tadi. Ada invisible hand juga atau invisible gimana? hand misalnya tadi kan pertanyaan-pertanyaan dari Bung Ciko ini kan menurut saya barangkali kemarin juga dibicarakan di stasiun televisi lain. Ini dibikin nih Mahkamah Konstitusi karena melayani kepentingan PDIP ya. Ciko langsung bilang tadi, enggak dong. Yang diuntungkan oleh keputusan ini adalah bukan cuma PDIP di Jakarta atau Anies Baswedan kan. Kalau PDIP kan katanya akan memajukan Anies Baswedan. Itu menarik buat saya ya. PDIP untuk pertama kalinya berada bersama dengan kubunya Anies Baswedan. Tapi kira-kira kan gitu. Keputusan MK ini barangkali untuk melayani kepentingan PDIP. Itu spekulasi Bung Ciko. Ya, kita nggak perlu terlalu anggap itu benar atau salah. Juga nggak ada buktinya sih. Bagaimana? Oke? Anda yang menilai. Yang paling penting kita tetap semangat. Tetap menjaga Indonesia. Jangan rusuh. Jangan mau dikompori oleh pihak manapun. Pelajari semua informasi-informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai kita justru menjadi korban. Belajar dari Sohoki. Dia begitu getol menghancurkan rejim Soekarno. Tapi kemudian dia juga menyesali ketika Orde Baru muncul. Dia bagaikan anak yang kemudian mengalami pesakitan yang akhirnya dia ekspresikan di Gunung Sumeru. Saya Bang Bill, Offside.